Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal Oceanography kelas D dengan judul Iklim Global, El Nino, dan Sengketa Perikanan yang dimiliterisasi di Laut Cina Timur dan Selatan. Di review jurnal ini, kita akan membahas pendahuluan, materi dan metode, diskusi, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Perubahan iklim bagi perikanan menimbulkan dampak yang beragam bagi berbagai sektor, baik itu dalam sektor perikanan, ekonomi, bahkan hingga sektor militer. Penurunan tajam perikanan ikan akibat perubahan iklim memiliki potensi yang akan berimbas pada zona ekonomi eksklusif banyak negara. Ketika perubahan iklim terjadi, banyak ikan akan bermigrasi ke perairan yang lebih dingin untuk menyesuaikan suhu. Kondisi ini otomatis akan mempengaruhi armada penangkapan ikan mengikuti pola migrasi ikan ke wilayah perairan lain atau zona ekonomi eksklusif yang dimiliki negara lain yang berpotensi meningkatkan klaim kontroversial atas pulau-pulau yang disengketakan dan berpotensi memicu konflik geopolitik yang lebih luas. Salah satu area yang berpotensi terjadinya konflik ini adalah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan yang dipengaruhi oleh persaingan regional antar negara terkait, seperti Tiongkok dan Taiwan atau Tiongkok dan Jepang. Penelitian yang disebutkan dalam jurnal juga telah mengidentifikasi hubungan antara perubahan iklim yang dapat menyebabkan konflik pada perikanan. Jalur ini menyangkut populasi manusia dan hubungannya dengan permintaan pangan, batas lautan yang diperebutkan, hingga hilangnya mata pencaharian tradisional. Masalah ini diperparah dengan ikut campurnya armada besar di dalam kegiatan penangkapan ikan. Meskipun peneliti sudah menduga hubungan antara konflik perikanan dengan hubungan iklim, dampak iklim global di masa lalu terhadap sengketa perikanan militer masih belum diteliti. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perubahan iklim berhubungan erat dengan munculnya konflik, baik konflik internal maupun antar negara, khususnya dalam perebutan sumber daya bersama seperti sungai lintas batas dan wilayah maritim. Dalam konteks perikanan, perubahan iklim dapat memicu konflik melalui beberapa mekanisme. Misalnya, berkurangnya stok ikan secara absolut, perubahan kelimpahan ikan dari tahun ke tahun yang membuat negara sulit mempertahankan kesepakatan, serta pergeseran distribusi ikan lintas batas yang menimbulkan klaim baru atas wilayah. Tekanan ini semakin diperparah oleh keberadaan armada penangkapan jarak jauh yang mendapat subsidi besar dan praktik penangkapan ilegal yang kerap beroperasi di sekitar ZEE negara lain. Faktor-faktor tersebut menjadikan kawasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan sebagai salah satu titik rawan konflik perikanan yang paling penting di dunia. Selanjutnya, ENSO berpengaruh pada kondisi laut di seluruh dunia, termasuk suhu permukaan laut, arus laut, dan jumlah ikan yang ditangkap. El Nino bisa menyebabkan jumlah ikan menurun karena mengganggu proses upwelling dan produktivitas plankton di laut. Berkurangnya hasil tangkapan ikan ini bisa menyebabkan bersaingnya antar negara untuk memperebutkan ikan. Karena itu, ENSO terutama El Nino diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik di bidang perikanan antar negara, terutama di daerah yang memiliki pengelolaan sumber daya laut yang kurang baik, seperti Laut Cina Timur dan Selatan. Selanjutnya, pada gambar yang berada di tengah menunjukkan indeks El Nino Oceanic atau ONI dan periode El Nino yang kuat. Pada gambar sebelah kiri memetakan lokasi sengketa perikanan militer atau MFDS di seluruh dunia serta proporsinya yang terjadi pada tahun-tahun ENSO. Terlihat bahwa sengketa lebih sering muncul di wilayah Asia Timur atau Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan tabel hasil analisis statistik yang mengkaitkan ENSO atau El Nino dengan awal terjadinya MFDS. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa El Nino berhubungan positif dan signifikan dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya sengketa perikanan militer. Materials and Method 2.1 Coding MFD Events. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada dataset utama, yaitu data MFD dikode dengan narasi Militarized Interstate Dispute atau MID, Gibler, cakupan global untuk menghindari bias regional. Dan 2,
Fishy Dictionary, yaitu daftar kosakata terkait perikanan, misalnya fish, tuna, trawl, is, coast guard, piracy, navy, catchery, warship. Yang ketiga ada perangkat lunak Python versi 3.7 dan Natural Language Toolkit NLTK versi 3.4. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada Natural Language Processing atau NLP, dimulai dengan tokenisasi kata dari narasi MID, kemudian pencocokan kosakata dengan Fishy Dictionary, selanjutnya pembersihan teks dengan menghapus tanda baca, lalu deteksi konflik perikanan dengan hasil boolean yang hasilnya true or false, kemudian dilanjut dengan pendekatan white net dengan mengurangi kemungkinan false negatif. Untuk langkah yang kedua yaitu validasi data, dimulai dari hasil data awal yakni 957 potensi MFD, kemudian diverifikasi oleh 3 coder manusia dengan tingkat kesepakatan tinggi yakni 98,1%, dengan hasil akhir 182 MFD dengan 174 onset. Yang ketiga itu analisis spasial, dimulai dengan pemetakan konflik, yakni yang pertama dominan di Samudra Pasifik dengan hotspot Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan Laut Okhotsk. Yang terakhir ada uji robustness dibandingkan dengan dataset speech course dan model diuji ulang dengan variable dependent alternatif. Material and methods. Yang kedua adalah ENSO. ENSO atau singkatan dari El Nino Southern Oscillation itu digunakan sebagai variabel iklim utama. ENSO ini tuh ada 2 cara pengukuran. Yang pertama menggunakan Oceanic Nino Index atau ONI. Rata-rata bergerak bulanan suhu permukaan laut di Pasifik Timur Tengah itu kisaran 120 derajat bujur barat hingga 170 derajat bujur barat, mendekati dengan ekuator. ONI kemudian diubah menjadi nilai tahunan. Yang kedua adalah binary coding untuk El Nino episode. Ini berdasarkan catatan dari Australian Bureau of Meteorology. Jika ada El Nino itu dilambangkan dengan angka 1, dan jika tidak ada itu dilambangkan dengan angka 0. Korelasi antara kedua variabel ini rendah. R sama dengan 0,09 hingga 0,17. ENSO dianggap eksogen atau tidak dipengaruhi oleh konflik meski dipengaruhi perubahan iklim globalnya. Lalu materials and methods yang ketiga adalah analisis. Unit analisis adalah diet year, yaitu setiap observasi merepresentasikan satu pasangan negara dalam 1 tahun. Misalnya China-Taiwan tahun 1975. Metode analisisnya ada 2. Yang pertama menggunakan OLS atau Ordinary Least Squares, itu linear probability model dengan efek tetap atau fixed effects. Lalu yang kedua itu random effects logit regression, itu model regresi logistik dengan efek acak ditambah dengan tren waktu. Lalu kontrol dalam model ini ada 2. Yang pertama diet fixed effects, itu untuk mengendalikan faktor tetap antar negara, misalnya kedekatan, rivalitas militer, dan ukuran populasinya. Dan yang kedua adalah year fixed effects, itu untuk mengendalikan faktor historis global, misalnya akhir perang dingin, perang Korea, dan perang Teluk. Dan pendekatan ini disebut dengan reduced form. Reduced form ini itu tidak fokus pada jalur kausal spesifik, misalnya harga ikan, tetapi mengukur efek bersih ENSO pada konflik perikanannya. Periode analisis yang digunakan adalah tahun 1950 hingga 2010. Laut Cina Timur dan Selatan merupakan kawasan strategis dunia karena dikelilingi ekonomi besar yaitu Cina dan Jepang. Populasi padat berada pada Cina dan Indonesia serta hasil tangkapan ikan tertinggi. Namun wilayah ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya El Nino yang menurunkan produktivitas perikanan. Jadi pada kawasan ini juga termasuk salah satu wilayah laut yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan pendapatan perikanan, sehingga berpotensi mengalami kerugian besar secara merata. Perpaduan antara kekuatan ekonomi, militer, pertumbuhan populasi, dan penurunan produktivitas perikanan membuat kompetisi untuk sumber daya yang tersisa semakin berlomba-lomba. Penelitian ini menyoroti bahwa studi lanjutan dapat mengkaji fenomena iklim lain,
seperti luas es musim dingin di Arktik dan Samudra Selatan, serta variabilitas suhu laut tahunan yang mempengaruhi kelimpahan ikan. Hal ini juga memungkinkan pengaruh El Nino atau ENSO, dianalisis secara berbeda di berbagai wilayah laut. Studi ini merupakan yang pertama menilai dampak ENSO terhadap konflik perikanan termiliterisasi atau MFD, sekaligus salah satu yang pertama menghubungkan iklim global dengan sengketa antar negara di laut. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan sumber data alternatif mengenai konflik perikanan dan metode baru untuk menambang dataset konflik agar fokus pada isu tertentu. Terdapat temuan penelitian, yaitu yang pertama, menekan pentingnya peningkatan pengelolaan sumber daya laut dan mekanisme resolusi konflik, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan dan mata pencaharian, tetapi juga untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian serta stabilitas global. Yang kedua, pada bagian lampiran, dilakukan perbandingan antara data MFD dan International Fishery Conflict Database atau IFCD. Hasilnya menunjukkan tumpang tindih rendah, hanya 15 kasus yang sama. Karena perbedaan sumber data, MFD bersumber dari laporan media, arsip, dan literatur sejarah. Sedangkan IFCD lebih banyak dari media yang diindeks LexisNexis. Melanjutkan pada bagian diskusi, appendix poin kedua terkait data MFD yang digunakan dalam jurnal ini adalah data yang valid dan metodologis. Narasi peristiwa konflik terkait perikanan dapat diidentifikasi dengan mencari istilah-istilah seperti maritim, offshore, hatchery, dan masih banyak lagi. Di sini dijelaskan definisi dari konflik perikanan yang menetapkan kriteria terkait apa yang dianggap sebagai konflik perikanan. Definisi ini memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi dan mencatat semua jenis sengketa internasional terkait perikanan, mulai dari yang bersifat diplomatik hingga melibatkan militer. Pada poin ketiga dijelaskan perbedaan antara data set MFD dan IFDC. Set data IFDC dapat mencatat lebih banyak kejadian dibandingkan data MFD. Alasannya adalah set data IFDC menggabungkan dua jenis insiden dengan mencakup tindakan yang jelas-jelas militer dan tindakan yang tidak selalu militer. Sedangkan pada MFD hanya mencatat insiden yang melibatkan militer saja. MFD tidak menghitung insiden ringan. Perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa kedua penelitian ini memiliki jumlah kejadian konflik yang berbeda. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini. Tentunya penelitian atau pengamatan harus memiliki tujuan dong. Nah, tujuan dari pengamatan ini yakni ingin menjelaskan mengenai dampak dari perubahan iklim kepada konflik antar negara atau konflik militer, tepatnya di Lautan Cina. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena iklim global, khususnya El Nino Southern Oscillation atau ENSO, memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya potensi konflik perikanan antar negara, terutama di kawasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Perubahan suhu laut akibat ENSO menyebabkan penurunan produktivitas perikanan, mendorong migrasi ikan, serta meningkatkan tekanan terhadap sumber daya laut yang terbatas. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan dampak ekologis dan ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketegangan militer dan mengancam stabilitas geopolitik global. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, kerjasama internasional dalam mitigasi perubahan iklim, serta pembangunan mekanisme resolusi konflik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan ketahanan pangan dunia. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan untuk memahami lebih dalam pengaruh fenomena iklim lainnya terhadap dinamika perikanan dan hubungan antar negara di wilayah laut yang berbeda.
Baik, yang terakhir ada rekomendasi. Untuk yang pertama ada penguatan kerjasama regional, yaitu negara-negara di sekitar Lautan Cina Timur dan Lautan Cina Selatan perlu memperkuat mekanisme diplomasi dan kerjasama regional untuk mengurangi risiko konflik. Forum multilateral seperti ASEAN, ASEAN Summit, atau kerjasama bilateral dapat dijadikan wadah penyelesaian perselisihan perikanan secara damai. Dan yang kedua ada pengelolaan perikanan berbasis sains. Penting untuk mengembangkan sistem pengelolaan stok ikan yang adaptif terhadap perubahan iklim dengan memanfaatkan data oceanografi, produksi ENSO, serta kajian produksi perikanan agar keputusan penanganan lebih cepat. Dan yang ketiga ada peningkatan sistem pemantauan dan pengawasan, yaitu armada jarak jauh yang disubsidi dari praktik penangkapan ilegal terbukti memperburuk tekanan sumber daya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengawasan bersama termasuk penggunaan teknologi satelit, patroli gabungan, serta kerjasama dalam penanganan hukum laut. Dan yang keempat ada mitigasi dampak iklim terhadap masyarakat pesisir, yaitu program adaptasi perlu difokuskan pada nelayan kecil dan komunitas pesisir yang sangat bergantung pada perikanan. Diversifikasi mata pencaharian dan dukungan ekonomi alternatif dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap penurunan hasil tangkap akibat perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu pembangunan mekanisme resolusi konflik yang berkelanjutan, yaitu selain aspek perikanan, revitalisasi geopolitik juga harus diantisipasi. Oleh karena itu dibutuhkan perjanjian yang jelas tentang hak tangkap, zona penangkapan, serta mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak berkembang menjadi konflik bersenjata.